Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kajian intertekstual. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kami terdiri dari Siti Hafifah dengan NIM akhir 37, Vina Damayanti dengan NIM akhir 43, dan Nur Asri Safari dengan NIM akhir 71. Langsung saja, pembahasan yang pertama ialah pengertian. Secara luas, interteks diartikan sebagai jaringan hubungan antara satu teks dengan teks lain. Penelitian dilakukan dengan cara menemukan hubungan-hubungan bermakna di antara dua teks atau lebih. Teks-teks yang dikerangkakan sebagai interteks tidak terbatas sebagai persamaan genre. Interteks memberikan kemungkinan yang seluas-luasnya bagi peneliti untuk menemukan hipogram. Selanjutnya, bentuk bandingan intertekstual. Metode intertekstual sebagai teknik mengolah dua objek kajian yang dilandasi pada asumsi adanya keterpengaruhan. Tidak ada sebuah karya sastra yang benar-benar orisinil tanpa pengaruh dari karya lain. Hubungan dua karya sastra bisa dikaji dalam sastra bandingan. Ratna mengemukakan bahwa penelitian intertekstual termasuk wilayah poststrukturalisme. Intertekstual sesungguhnya menemukan keterkaitan antar teks dari teks-teks yang berjudul sama sebagai akibat dari proses peniruan, penyalinan, dan terjemahan. Secara teoretik, dapat melakukan macam bandingan, di antaranya bandingan intratekstual dan bandingan intertekstual. Teori kajian intertekstual. Sastra bandingan dan penelitian intertekstual memiliki kesamaan dan keluasan cakupan. Keduanya hendak menemukan kemurnian teks sastra secara komprehensif. Namun, penelitian intertekstual hanya berlaku antara karya sastra dan karya sastra, sedang sastra bandingan bisa lebih dari itu, yaitu membandingkan sastra dengan bidang lainnya. Teori intertekstual pertama kali dikemukakan oleh Mikhail Bakhtin yang berjudul The Dialogue Imagination. Ia mengatakan bahwa karya sastra dilahirkan di antara teks yang satu dengan teks lainnya. Teori ini dikembangkan oleh Julia Kristeva dan Roland Barthes. Kristeva mengartikan bahwa kajian intertekstualitas adalah prinsip tanda-tanda mengacu pada tanda lain, serta setiap teks mengacu pada teks lainnya. Kristeva memaparkan bahwa intertekstualitas mempunyai kaidah dan prinsip tertentu, antara lain, pada hakikatnya sebuah teks mengandung berbagai teks. Studi intertekstualitas berarti menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik teks. Yang ketiga, studi intertekstualitas memberi keseimbangan antara unsur intrinsik dan ekstrinsik yang disesuaikan dengan fungsi di masyarakat. Dalam kaitan proses kreatif pengarang, kehadiran sebuah teks merupakan hasil yang diperoleh dari teks lainnya. Selanjutnya, pengertian teks sastra bukan hanya ditafsirkan sebagai bahan sastra, tetapi harus mencakup semua unsur teks termasuk unsur bahasa. Dalam buku Alih Wahana karya Sapardi Djoko Damono dijelaskan bahwa urusan intertekstualitas tidak terletak pada upaya membanding-bandingkan dua atau lebih karya sastra tertentu. Intertekstualitas melaksanakan pendekatan yang berbeda, yaitu tidak membandingkan teks, melainkan meyakini bahwa antara satu teks dan lainnya bertemu dalam suatu interteks yang membentuk jaringan atau tenunan. Tujuan kajian interteks adalah untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya yang ditelaah. Sebuah karya tidak dapat dilepaskan dari teks yang sudah ada, sehingga untuk memahami karya sastra harus mengenal dan memahami karya sastra lain yang terkait. Selanjutnya adalah intertekstualitas menemukan barisan teks lain. Menurut Kristeva, karya sastra dapat dipahami atas dasar teks-teks lain. Konsep ini memberikan sinyalemen bahwa dalam teks terdapat teks lain. Pengarang terkadang meresepsi sastrawan lain
hingga gaya, ide, dan emosi sastrawan dapat masuk dalam karyanya. Hal yang paling dahsyat ialah pengarang pandai memainkan kata, sehingga diksi dan ide yang diambil dari teks lain tak begitu nampak dari karyanya. Aneka teks yang bersentuhan satu sama lain membuktikan bahwa karya sastra memang barisan dari teks-teks lain. Barisan teks tidak mentah-mentah ditampilkan, melainkan secara halus yang disebut dengan estetika sehingga dapat membangun segala teks lain dan tersamarkan. Selanjutnya adalah pengarang membuat inovasi dan transformasi dalam karyanya yang dapat menyangkut perubahan karya sastra satu menjadi karya sastra lain, tetapi juga perubahan dari jenis karya non-sastra menjadi karya sastra. Seperti contoh yang telah kami temukan, yakni terdapat cerpen Ahmad Tohari yang berjudul Pencuri dalam Panji Masyarakat nomor 458 tahun 1982. Nyanyian Malam dan Syukuran Suta Bawor ternyata menyerupai esai yang berjudul Priyayi Zaman Akhir dan Tetangga di Belakang Rumah dalam rubrik Selokan nomor 50 tanggal 20 Oktober 1988 dan Amanah nomor 85 tanggal 7 Oktober 1980. Dan selanjutnya adalah Luxemburg menyatakan bahwa dekonstruksi berkaitan dengan penelitian mengenai intertekstualitas, yakni kegiatan mencari berkas teks-teks lain dalam satu teks. Seorang yang mengikuti paham dekonstruksi menguraikan struktur-struktur retorik yang dipakai, mencari pengaruh dari teks-teks yang dulu pernah ada, meneliti etimologi kata-kata yang dipergunakan, lalu berusaha agar dari teks yang sudah dibongkar itu disusun sebuah teks baru. Kajian intertekstual menyandingkan dua atau lebih karya sastra sebagai objek kajiannya yang diperlukan untuk pemaknaan karya untuk dikaji dan dianggap sebagai karya yang latar belakangi karya yang baru lahir. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.